Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CV Flowly akan menjelaskan tentang usaha kami yang bernama Flowers Idea. Profil usaha kami. Nama perusahaan kami adalah Flowly dan nama brand usaha kami adalah Flowers Idea. Flowers Idea adalah startup yang bergerak di bidang jasa yang menyediakan pembuatan rangkaian bunga dengan memanfaatkan kreativitas, seperti bentuk kreativitas pembuatan papan letter, mahar pernikahan, buket dengan isian yang beragam, dan juga segala bentuk permintaan customer. Nah, latar belakang berdirinya usaha ini karena melihat peluang usaha yang berada di sektor jasa, terutama pada jenis usaha merangkai bunga atau buket bunga yang masih memiliki daya saing rendah, dan maraknya penggemar yang menyukai rangkaian buket atau bunga. Struktur usaha Flowers Idea terdiri dari yang pertama yaitu manajer dengan job desk menyusun strategi bisnis jangka pendek dan jangka panjang, mengambil keputusan untuk segala kegiatan operasional dan manajerial perusahaan, melakukan rekrutmen dan pemutusan hubungan kerja. Yang kedua yaitu adalah bagian administrasi dengan job desk memberikan laporan keuangan kepada manajer, melaporkan keadaan keuangan perusahaan kepada manajer setiap bulannya, menjaga kestabilan perusahaan. Yang ketiga yaitu adalah marketing dan digital. Dengan job desk, menganalisis dan menyusun strategi pemasaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menganalisis kebutuhan pasar atau konsumen, memasarkan produk perusahaan dengan mengadakan promosi pada acara tertentu, agar dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan memperluas jangkauan pasar. Yang keempat adalah florist dengan job desk, bertanggung jawab atas kualitas produksi hasil karangan bunga atau buket yang diproduksi, mendesain karangan bunga dan buket untuk berbagai acara spesial seperti pernikahan atau hari raya, bertanggung jawab untuk membuat perencanaan produksi. Yang kelima adalah layanan pelanggan. Dengan job desk, menyediakan informasi produk, menangani keluhan, pelayanan purna jual termasuk informasi pemeliharaan garansi atau perbaikan produk, komunikasi dengan pelanggan. Siklus akuntansi perusahaan pada Flowers Idea terdapat 3 tahapan. Tahapan yang pertama ialah tahapan pencatatan yang terdiri dari dokumen, jurnal, dan buku besar. Tahapan yang kedua ialah tahapan pengikhtisaran yang terdiri dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Tahapan yang terakhir atau ketiga yaitu tahapan pelaporan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup. Biasanya setelah kita memasarkan produk kami melalui sosial media ada 2 tipe pelanggan, yaitu pelanggan offline dan pelanggan online. Untuk pelanggan offline biasanya mereka akan langsung datang ke store dan melakukan pemasaran dan melakukan pembayaran. Setelah itu kami akan mencatat pemesanan dan memberitahukan kepada florist bahwa ada pemesanan, dan setelah selesai diberikan kembali kepada pelayanan pelanggan dan customer mengambil pesanannya. Sedangkan untuk pelanggan online, mereka akan menanyakan dulu di sosial media, lalu melakukan pemesanan dengan tahapan yang sama seperti pelanggan offline. Hanya saja untuk mengambilannya bisa melalui kurir atau pengambil sendiri. Flowers Idea juga memiliki aplikasi keuangan yang membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi keuangan pada usaha kami. Pada tampilan awal terdapat logo perusahaan dan juga nama perusahaan. Pada tampilan kedua terdapat identitas perusahaan berupa nama perusahaan, nama branding usaha, dan lokasi dari usaha itu sendiri. Lalu terdapat menu utama, yaitu berisi dari daftar akun, neraca saldo awal, jurnal, buku besar, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca lajur, laba rugi, perubahan modal, neraca, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutup. CFCA juga menyediakan daftar akun yang tersusun secara baik untuk penggunanya dalam mengelompokkan akun transaksi. Neraca saldo awal, yang pengguna dapat memasukkan data neraca saldo awal perusahaan yang nantinya akan menjadi landasan untuk pencatatan berikutnya. CFCA juga menyediakan
jurnal umum yang berguna untuk mencatat transaksi dari perusahaan. CFCA juga menyediakan buku besar secara otomatis berasal dari transaksi perusahaan yang telah dimasukkan dalam jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup sebelumnya. CFCA juga menyediakan neraca saldo yang berisi total akhir dari buku besar yang bersifat sementara. CFCA juga menyediakan jurnal penyesuaian untuk pengguna dapat menyesuaikan catatan keuangan mereka. CFCA juga menyediakan fitur yang berisi mengenai transaksi dari setiap akun. CFCA juga secara otomatis akan menghasilkan laporan laba rugi yang akan membantu perusahaan dalam memantau laba perusahaan. CFCA juga menyediakan fitur perubahan modal. Fitur ini agar pengguna dapat mengetahui terjadinya perubahan modal dalam satu periode tertentu yang menunjukkan apakah modal perusahaan mengalami perkembangan atau tidak. CFCA juga menyediakan proses penutupan secara otomatis yang akan membantu pengguna menyelesaikan periode akuntansi dengan mudah. Dan yang terakhir, neraca saldo setelah penutup. CFCA juga menyediakan fitur ini di mana pengguna dapat melihat posisi keuangan setelah semua pendapatan dan beban telah ditutup. Sekian penjelasan dari usaha kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi